Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini ditujukan untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah ekonomi makro dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sumardi SEMM. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia, dan saya juga soalnya terdiri dari esai dan juga pilihan ganda. Namun untuk pembahasan ya, jawaban saya hanya menyebutkan jawaban yang telah saya pilih. Yang pertama itu jelaskan ruang lingkup analisis ekonomi makro. Nah, ruang lingkup ekonomi makro meliputi kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa perekonomian, serta laju pertumbuhan output, inflasi dan pengurangan, juga neraca pembayaran dan nilai kurs. Yang kedua, jelaskan konsep ekonomi dua sektor, ekonomi tiga sektor, dan empat sektor. Ekonomi dua sektor hanya terdiri dari dua pelaku rumah tangga dan yang terdiri dari tiga pelaku yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Sedangkan untuk ekonomi empat sektor yaitu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain di dunia ini. Yang ketiga, jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Untuk perekonomian tertutup, itu dijalankan oleh negara tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga tidak terjadi ekspor dan impor barang. Perekonomian terbuka itu dijalankan oleh negara dengan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga kegiatan ekspor dan mengimpor barang. Lalu yang keempat, produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungannya ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Untuk pendekatan pendapatan ini meliputi penjumlahan seluruh pendapatan yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu, sehingga imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, ini ada pengeluaran, yang mana meliputi perhitungan jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan juga jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, investasi, dan seluruh selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Nah, untuk pilihan gandanya sendiri, yang manakah dari berikut tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? Jawabannya C, membawa seorang turis makan di restoran. Yang kedua, dari bawah ini yang manakah termasuk dalam pendapatan nasional? Jawabannya B, pajak tak langsung. Transaksi yang manakah dari yang berikut nilainya dalam pendapatan nasional? Jawabannya A, pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung. Yang keempat, pengeluaran agregat dapat meliputi. Jawabannya A, konsumsi yang dilakukan seluruh rumah tangga dalam perekonomian. Yang kelima, komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran, yaitu jawabannya B, pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Yang keenam, dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan minus 200 ditambah 0,2 Y pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Berapakah investasi dalam ekonomi itu? Jawabannya B, 200. Apabila pendapatan nasional adalah 0, rumah tangga mengecek tabungan untuk membiayai konsumsinya. Yang kedelapan, langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian? Jawabannya C, pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal untuk mendorong investasi. Yang kesembilan, yang dimaksud dari yang berikut tidak termasuk dalam produk nasional bruto adalah gaji pekerja Indonesia di Arab Saudi. Yang terakhir, ke-10, apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? Jawabannya B, mengatasi masalah inflasi dan mengurangi pengeluaran masyarakat.
Nah, mungkin itu untuk jawaban daripada soal-soal yang diberikan dari mata kuliah ekonomi makro ini.